Shalom Bapak Ibu Eklesia yang luar biasa, saya Pastor Yehudaso, kembali dalam acara kita di Open Door, pintu yang terbuka. Saya percaya bahwa ada banyak pintu yang Tuhan bukakan untuk kita semua, dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, sepasang suami istri, keluarga yang bahagia dan berasal dari relawan GB Eklesia Green Lake City. Langsung saja kita sambut Bapak Daniel dan Ibu Angel. Kasih tepuk tangan dulu. Hai Pastor, apa kabar? Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali kita kedatangan keluarga Eklesia yang berkemenangan nih. Nah, kita mau tanya-tanya dulu bagaimana di situasi pandemi ini. Saya lihat nih di postingan sosial media, juga dari kabar-kabar orang, kok bisa jadi berkat ya bagi sesama khususnya. Nah, bisa ceritakan nggak pengalaman-pengalaman bagaimana di pandemi ini untuk menjadi berkat untuk sesama? Ya, memang di masa pandemi ini kita tahu bahwa memang banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan penghasilan, tapi memang kembali lagi kepada diri kita bahwa kita harus memiliki respon, bagaimana kita menyikapinya agar kita bisa lebih kreatif untuk di tengah-tengah pandemi virus COVID-19. Dan memang ini semua berawal istri saya, Angel, dulu pada bulan Februari itu memang sempat mengalami sakit. Gitu, sakit itu dia berdoa kepada Tuhan untuk diberikan hikmat. Nah, lalu memang Tuhan menjawab gitu lewat usaha online. Nah, usaha online itu juga nggak kebetulan, memang ya dimudahkan oleh Tuhan. Jadi dari situ sampai nggak terasa bahwa sakitnya itu hilang karena aktivitasnya berjualan online. Nah, lewat situ juga kita nggak berhenti di situ, tapi kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu dengan cara apa? Ya, dengan cara kita membantu memasarkan. Karena banyak orang mungkin yang bisa menghasilkan tidak tahu cara memasarkan, atau sebaliknya bisa memasarkan tapi tidak ada produk yang bisa dijual. Nah, dari situ kita saling sebenarnya saling menguntungkan lah, saling memberkati. Gitu. Mungkin pemirsa di rumah pada bertanya-tanya nih, ada kisah di baliknya apa sih? Kenapa bisa sampai berjualan online dan bisa menjadi berkat bagi sesama? Bisa diceritakan mungkin Ibu Angel, cerita konkretnya lebih jelasnya? Ya, saya bersyukur hari ini saya bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam hidup saya. Jadi pada bulan awal Februari saya terkena penyakit namanya Belfast. Jadi wajah sebelah kiri saya kaku, tidak bisa digerakkan. Bahkan untuk menutup mata pun saya tidak bisa. Nah, padahal 2 hari mendatang kami akan berangkat keluar kota. Itu tidak bisa kami batalkan karena semua sudah terplanning. Nah, begitu kami sampai di luar kota, penyakit saya makin gak karu-karuan. Setiap malam saya menangis, meratapi sakit saya, pikir yang aneh-aneh gitu loh. Nah, pada suatu malam saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan saya minta kesembuhan, tapi Tuhan tidak kasih juga. Sampai besoknya kami harus kembali ke Jakarta. Saya ingat betul waktu saya di bandara, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang ini, Tuhan kalau Tuhan belum kasih waktu untuk sembuh, saya minta sama Tuhan untuk kasih kesibukan saya yang positif. Supaya saya lupa saya sedang sakit dan saya tidak meratapi penyakit saya, karena saya sering banget dengar khotbah tergantung responnya kita, dan saya nggak mau meratapi penyakit saya mau ambil respon dengan penyakit ini apa yang bisa saya perbuat Tuhan, dan Tuhan bukakan jalan sampai hari ini. Puji Tuhan usaha online saya jalan, terus bisa membantu beberapa teman saya untuk memasarkan. Responnya cukup baik dan diimbangi dengan produk yang baik tentunya. Jadi ketika Tuhan memberikan jalan, bukannya kesembuhan ya, tetapi jalan untuk bisnis, dan apa yang menjadi respon kita ketika kita menggenapi rencana Tuhan, akhirnya penyakit itu sembuh dengan sendirinya. Ya, jadi begitu saya berdoa, Tuhan nyatakan mujizatnya. 1 jam setelah saya berdoa, saya sembari tunggu pesawat, saya membuka Facebook saya. Nah, saya bertemu dengan teman saya yang sedang memasarkan satu produk, dan saya kontak dia.
puji Tuhan dari situ Tuhan kasih saya kesibukan yang luar biasa. Sampai hari ini pun saya nggak tahu tanggal berapa saya sembuhnya, saya nggak tahu karena saking sibuknya saya berjualan, saya nggak tahu itu sembuhnya itu di tanggal berapa, saya nggak tahu. Wow, luar biasa. Saya sempat curhat sama Pastor Sheila, saya bilang, Sheila, kenapa ya sakit ini kok saya bersuka cita. Jadi selama sakit itu saya tidak bisa tidur karena mata sebelah kiri saya kan tidak bisa tertutup. Jadi untuk tidur pun saya sangat tersiksa. Saya bilang sama Sheila, kenapa ya Sheila? Saya bilang kok Cici nggak bisa tidur. Saya bilang setiap malam nangis. Akhirnya saya dikasih suatu hari saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau tidur, saya lelah. Pagi saya sudah jualan sampai sore, malam saya mau istirahat Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Saya bilang. Nah, Tuhan ada ngomong ke saya gini, kenapa sih tidak cari saya? Nah, dari situ saya minta ampun sama Tuhan, saya saat teduh. Makanya saya bilang sama Sheila, kenapa ya sakit ini kok makin sakit makin nikmat, saya bawanya makin deket sama Tuhan. Terus apa yang saya minta, Tuhan kasih dengan mudahnya gitu loh. Wah, puji Tuhan. Nah, gimana Pak Daniel sebagai seorang suami melihat kejadian ini nih? Kan pasti di masa-masa itu tentu seorang suami menjadi penolong ya, bukan menjadi penolong saja, malah menjadi orang pertama nih yang mendukung istri nih. Bagaimana bisa diceritakan? Iya, memang saya lihat memang semua dimudahkan oleh Tuhan, dan saya selalu mensupport memang ini adalah kegiatan yang positif, karena pun dia bekerja pun dari rumah. Jadi memang kalau saya memang 100% mensupport kegiatan dari istri saya, dan saya senangnya juga bahwa itu memang dia bisa memberkati banyak orang gitu. Jadi memang ada relawan gereja yang menitipkan produk ya, dibantu ya, saling ini aja lah. Jadi saling memberkati. Kita senang walaupun kadang kita juga sebenarnya nggak untung gitu. Jadi kita memang benar-benar mensupport biar yang penting orang diberkatin gitu. Jadi kita bukan hanya semata keuntungan sih. Kalau keuntungan sebenarnya kalau saya bilang ya ada, cuman kalau buat saya, karena kan saya pekerjaan memang bekerja sendiri di bidang perpajakan gitu. Jadi cuman kalau saya lihat memang niat istri saya memberkati orang dan melupakan penyakitnya yang dulu. Jadi memang saya support 100%. Nah, pemirsa, jadi ketika kita belajar untuk memberkati orang, bukan malah fokus ke diri kita sendiri, disitulah Tuhan bekerja dan memberkati kita. Wah, kesaksian yang luar biasa, kasih tepuk tangan dulu, luar biasa nih. Terima kasih. Nah, bisa ditambahkan nggak mungkin ketika penjualan online itu, ketika, kan pusing juga ya, mungkin sekarang di pemirsa di rumah juga pasti banyak yang jualan online, pusing juga. Nah, tapi kok bisa ya, sambil sakit, jualan online, tapi justru malah bisa melewati semua itu dan sekarang bisa memberkati banyak orang. Bisa cerita nggak mengenai pengalaman Bu Angel mungkin? Yang pertama, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus berdoa sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan setiap hari. Jangan berhenti untuk selalu berdoa, mengucap syukur. Yang ketiga, kita harus jujur dengan produk yang kita jual. Yang keempat, tentunya harus berkualitas. Nah, kalau pemirsa di rumah ini penasaran ya, kalau misalkan ada orang gitu yang membutuhkan pertolongan, biasanya kalau respon pertama Bu Angel tuh apa sih? Jadi pengen tahu deh. Pertama saya bilang sama mereka, saya open untuk apapun yang kalian jual. Karena saya niatnya tidak mencari keuntungan semata, karena suami saya masih bisa, puji Tuhan, masih bisa membiayai rumah. Yang saya mau, maksudnya dia berjualan dengan serius, tentunya dengan produk yang bagus dan harga bisa masuk dalam pasaran. Tadi kan dikatakan kita harus jujur nih dalam berjualan online. Nah, mungkin bisa kasih tips-tips atau mungkin kasih masukan tuh jujur seperti apa, atau dalam berjualan online tuh yang dibutuhkan apa dan sebagainya. Ya, kalau kita berjualan, orang kan sistem kepercayaan sama kita. Kepercayaan itu nggak bisa dibeli. Dan saya selalu menekankan sama supplier saya bilang harus jujur dengan bahan baku yang dipakai. Dan harus jujur soal harga, kebersihan, dan kualitas harus nomor satu. Nah, kalau kiat-kiatnya mesti konsisten mungkin ya. Karena kan gini, berjualan online itu kan semua orang bisa mengerjakannya. Bahkan ibu rumah tangga, anak-anak, remaja pun bisa. Tapi kan yang diminta itu kan konsistennya. Nah,
saya percaya kok Tuhan sudah kasih kita talenta. Nah, tinggal kitanya saja yang mau mengasahnya atau tidak. Bagus sekali ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih kan, kalau Pak Daniel pajak, kalau Bu Angel kan jualan online, pasti ngatur waktu susah nih. Karena kan tadi jualan online sampai sore. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga kebingungan, apalagi kalau punya anak, ya pasti mengatur waktunya pasti susah. Nah, bagaimana mengatur waktu dengan anak-anak? Nah, kalau saya lihat istri saya ya, maksudnya berjualan itu dia mengaturnya dengan baik. Jadi pagi itu ada kiriman barang, jadi siang diserahkan kepada konsumen. Nah, habis itu sih waktu udah free. Jadi memang karena pekerjaannya online di rumah, jadi memang tidak mengganggu sih. Gitu. Jadi justru nih pemirsa di rumah nih hal yang bagus ya. Bukan berarti kalau kita sekarang di rumah tidak bisa bekerja, justru kita bisa maksimalkan bersama dengan keluarga dan dalam pekerjaan juga. Nah, bagaimana dengan Bu Angel? Mungkin ada tambahan lagi? Bagus juga sih, maksudnya dengan kita kerja di rumah kan anak-anak juga bisa terpantau dengan jelas. Terus suami juga kan bekerjanya di rumah sekarang. Jadi waktu untuk family-nya tuh ada banget gitu loh. Nah, ada hal spesial nggak momen di waktu pandemi ini, family time, apa yang berbeda sekarang ketika pandemi, apa yang lebih spesial pada saat ini sekarang? Jadi waktu itu kami, karena gini loh, karena 3 bulan kan kami tidak keluar ke rumah. Nah, saya berinisiatif, anak-anak sudah mulai boring, jadi saya berinisiatif, kenapa kita nggak bikin kemah sendiri di rumah, seperti villa. Jadi saya bilang sama suami saya, kasur kita turunin ke bawah, jadi seperti villa, kita tidurnya di ruang tamu bersama anak-anak. Nah, puji Tuhan, anak-anak responnya malah happy gitu loh, biarpun nggak kemana-mana, tapi suasana baru kan, tidur di ruang tamu dengan papi maminya, bisa nonton sampai malam, ketawa ketiwi. Nah, itu sih maksud saya nilai plusnya sih. Oke. Gimana? Ada yang lebih spesial lagi nggak? Ya memang kalau saya mungkin dulu waktu sangat kurang buat anak karena saya berangkat bekerja, anak berangkat sekolah. Itu entah saya pulang pun sore, anak kadang masih les. Kadang saya dari sore lanjut lagi ketemu orang. Jadi malam pulang anak sudah tidur. Memang banyak waktu yang saya nggak bisa bareng sama anak. Jadi memang pandemi ini memang sebenarnya bukan sesuatu hal yang buruk ya. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk bareng keluarga. Justru itu waktu yang tepat sih bersama keluarga gitu. Jadi bersyukur. Jadi sebenarnya dibilang bersyukur gimana ya? Bukan kita bersyukur atas coronanya ya, tapi memang atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita gitu untuk memperbaiki hubungan-hubungan mungkin yang dulu kurang baik gitu kan menjadi lebih baik. Nah, pemirsa, justru di zaman sekarang ini, waktu-waktu ini kita justru lebih banyak punya waktu sama keluarga. Bukan berarti kita nggak bisa menjalankan bisnis kita, tapi justru kita bisa maksimal dan menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, mungkin ada sepatah 2 kata penutup terakhir yang mau disampaikan kepada pemirsa. Jadi bagaimana respon kita terhadap situasi yang ada. Jadi di tengah-tengah ini memang banyak hilang pekerjaan, tapi bagaimana respon kita berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membuka pintu-pintu lain. Mungkin pintu ini tertutup bukan berarti buruk ya, gitu. Mungkin buruk bagi manusia tapi tidak di mata Tuhan, karena Tuhan akan membuka pintu-pintu lain. Yang penting kita mau lebih kreatif, lebih mau berusaha, berdoa, ya sisanya tinggal waktu yang akan menentukan. Amin. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasa nih. Kesaksian yang luar biasa dan menjadi berkat untuk kita semua. Mungkin Bu Angel ada mau tambahkan terakhir? Kalau saya untuk ibu-ibu rumah tangga yang di rumah, kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Oke, kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Ya, kalau kita bisa, Bapak Ibu juga pasti bisa. Tuhan akan menolong kita. Dan di Open Door, pintu terbuka untuk kita semua. Saya percaya ada banyak pintu yang terbuka untuk kita. Terima kasih untuk Pak Daniel dan Bu Angel untuk waktunya. Thank you. Luar biasa sekali, kita sangat diberkati. Dan saya percaya penonton di rumah juga diberkati. Dan kita pasti terus akan mendoakan Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama menggenapi rencana Tuhan di masa pandemi ini. Percayalah, Tuhan bersama dengan kita. Di Open Door, pintu terbuka untuk kita semua. Shalom.